Percaya atau tidak bahwa goyang patola itu sekarang bukan hanya sebuah fenomena, tapi sudah menjadi sebuah budaya di tanah Papua. Welcome semua, apa kabar? Jadi pada video kali ini saya akan berikan sedikit pandangan dari saya tentang patola yang katanya itu meresahkan, khususnya di tanah Papua. Aduh, ini pembahasan panas ini. Dan kebetulan ada yang minta saya untuk bahas atau buat video tentang patola. Jadi, akan kita langsung buat saja. Sebenarnya patola itu apa sih? Apa sih ini ya? Aduh, sejauh yang saya tahu bahwa patola itu kepanjangannya adalah koreksi jika saya salah. Itu merupakan sebuah istilah atau juga sebutan untuk gerakan-gerakan pinggul atau goyangan-goyangan pinggul sesuai dengan ataupun tanpa musik. Jadi maknanya itu sebenarnya mengarah ke arah-arah vulgar, tapi sebenarnya tidak juga. Itu tergantung tempo, cara dan pola pikir saja. Kurang lebihnya begitu. Nah ini ada sebuah kalimat yang menarik dan viral juga di Papua, yaitu merpati dong sibuk bangun SDM di tanah Papua, sedangkan cenderawasih sibuk goyang patola. What do you guys think about it? Let me know in the comment below. Hak asasi sebagai manusia itu sudah melekat sejak tong lahir. Terpandang kau dari suku bangsa mana, kau gender apa, warna kulit, status dan sebagainya. Dan terada yang bisa ambil kopu hak itu. Dan hak-hak tersebut dilindungi juga diatur dalam undang-undang. Jadi hak hidup, mengembangkan diri, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, hak sebagai wanita dan anak, memperoleh keadilan, berkeluarga, berpemerintahan, dan juga termasuk di dalamnya itu hak asasi pribadi, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan tata cara peradilan dan perlindungan. Terdapat beragam unsur-unsur kebudayaan, mulai dari bahasa hingga ke kesenian. Salah satunya adalah tarian. Tarian merupakan salah satu unsur yang hampir ada dalam setiap budaya di seluruh dunia, khususnya juga di tanah Papua. Hampir seluruh suku di tanah Papua terdapat tarian dalam unsur budaya masing-masing. Oke, yang pertama adalah hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu tentang keterbukaan informasi. Kita sekarang ini hidup pada era di mana informasi itu beredar bebas. Bisa dibilang era teknologi kah, era modern kah, era gitu. Jadi baik itu video, foto, ataupun tulisan-tulisan itu beredar luas di internet. Lalu yang kedua adalah hal yang bisa kita kontrol, yaitu tentang bagaimana cara kita sendiri atau pribadi menanggapi ataupun merespon ataupun bereaksi terhadap video-video, foto-foto, ataupun tulisan-tulisan yang beredar luas di internet, khususnya di media-media sosial. Kamu pasti familiar dengan kata oles. Kamu juga pasti familiar dengan kata twerk atau lagu kau tinggal turun naik, tahu lagu itu tuh. Kamu juga pasti familiar dengan artis-artis luar negeri yang melakukan goyangan-goyangan pinggul tersebut. Dan ada juga artis-artis dalam negeri sebenarnya yang melakukan gerakan kau tinggal turun naik, gitu, tinggal nyanyi terus. Yang pada intinya itu berasal dari luar Papua. Dan menurut saya tarian merupakan salah satu unsur budaya yang ada hampir di setiap suku bangsa yang ada di bumi ini, entah itu tradisional ataupun modern, yang tentunya akan mudah ketika diadopsi karena dasar kuat. Oke, saya kasih ilustrasi simpel saja untuk menjelaskan itu. Jadi misalkan ada seseorang yang upload dia punya video goyang patola di internet atau di media sosial, dan saya sebagai orang yang nonton video itu, pertama bahwa yang upload videonya itu dan melakukan goyang patola itu dia punya hak untuk upload dan melakukan apapun yang dia mau lakukan dalam video itu. Dan saya juga punya, sebagai orang yang nonton tentunya juga punya hak. Jadi yang bisa saya kontrol itu adalah saya punya pikiran, saya punya perasaan, kata-kata yang saya ingin keluarkan, baik itu secara langsung ataupun sekedar berkomentar di media sosial, dan baik buruknya pun itu juga saya yang kontrol. Jadi mau komentar kayak apa atau berpikir kayak apa itu semua tergantung
kok yang nonton kayak gitu. Lalu kemudian misalkan saya yang nonton gitu, saya tidak tahu maksud dibalik orang itu mengupload dia punya video gue yang patola tersebut. Bisa jadi bahwa pertama, orang yang upload dia punya video gue yang patola itu merasa senang dengan apa yang dia lakukan. Dia mengekspresikan dia punya diri. Ketika dia melakukan gue yang patola itu dia merasa senang, dia lebih merasa bahagia atau apa. Dan yang kedua itu, kita tidak tahu bahwa ketika orang yang mengupload video itu, mungkin saja dia ketika melakukan itu dia mendapatkan rezeki atau berhubungan dengan ekonomi, bisa menghasilkan buat dia. Dan apapun maksud dibalik orang yang upload video gue yang patola atau apapun itu, maksud dibalik itu hanya orang itu yang tahu. Dan kemudian itu ada orang yang secara sadar sendiri mengupload videonya, atau ada pun yang orang yang secara tidak sengaja yang ambil dia punya video. Misalkan tuh kamu tahu pada umumnya kalau di Indonesia bagian timur itu kalau sudah berhubungan dengan acara goyang itu kayak apa. Jadi kadang juga orang mungkin sedang goyang kemudian diambil gambar secara random saja begitu. Kamu tahu juga akun di media-media sosial yang suka repost kayak gitu. Jadi itu. Jadi untuk gue yang nonton dan menikmati video-video gue yang patola dan semacamnya di internet, itu hal yang bisa gue kontrol adalah itu gue punya pikiran, perasaan dan perkataan kayak gitu. Dan itu pun gue punya hak untuk gue memberi komentar kayak gitu. Dan buat orang yang punya video itu, punya video dan mengupload video gue yang patola itu, dia punya hak juga. Dan Tong tidak tahu motif dibaliknya mengupload video itu, melakukan gerakan-gerakan itu. Dan yang bisa aku lakukan adalah baik buruknya dari gue punya hal yang bisa gue kontrol itu. Jadi itu contoh simpel yang sebenarnya saya jelaskan macam panjang. Pokoknya dia perlu gambaran-gambaran singkat mengenai itu. Menurut saya bukan kemunduran dan bukan juga perusak. Lebih tepatnya adalah menghilangkan budaya Papua secara perlahan. Karena budaya Papua tidak semenarik itu dibandingkan dengan budaya luar, terutama bagi sebagian besar kaum muda. Nah, ini akan mengantarkan kita kepada solusinya adalah regenerasi budaya, yaitu peran semua elemen agar membuat budaya-budaya Papua ini menjadi menarik, terutama bagi kaum muda. Karena budaya-budaya luar, terutama pada era modern sekarang ini, itu lebih menarik. Jadi semua kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah melakukan regenerasi budaya? Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan, tempat ibadah, dan tempat-tempat berkumpul lainnya. Karena terdapat beragam unsur-unsur kebudayaan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidaklah salah juga mempelajari dan mengenal budaya-budaya di luar Papua dan di luar negeri. Tapi, sebelum mempelajari budaya luar, pelajarilah dulu budaya kalian sendiri. Bayangkan betapa kayanya budaya Papua sampai-sampai banyak orang dari luar ingin dan sudah mempelajari budaya di tanah Papua. Dan bukan hanya karena pengetahuan saja, tapi agar bisa lebih mengontrol manusia dan alamnya. Tolong ingat bahwa budaya itu sangatlah berharga. Masa orang dari luar yang lebih mengenal kau punya budaya dibanding kau yang punya budaya sendiri? Peganglah kendali dan kenali segala unsur yang terdapat dalam kau kebudayaan. Karena kalau orang dari luar yang lebih mengenal kau budaya, alam dan manusianya itu bisa dikontrol. Ya bagus kalau ke arah yang baik, tapi kalau ke arah sebelah, bagaimana? Hal yang paling sensitif, terutama kalau berbicara tentang patola ini, sebenarnya bukan sensitif, tapi lebih ke mengganggu, yaitu ketika goyang patola ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Karena buat satu masalah edukasi dan belum cukup pengetahuan tentang hal tersebut. Terus cuma kalau tamu bicara sampai mulut berbusa, sampai lidah dasi juga, kok siapa jadi? Jadi semua kembali ke pribadi dan lingkungan masing-masing. Bagaimana dengan cara kreatif kita sendiri dalam meregenerasi budaya kita seiring dengan perkembangan budaya modern yang makin mendunia. We all have power to speak up. We all have power to take action. So use your platform to speak up and take action. Apalagi jika kamu adalah orang yang diidolakan atau orang-orang yang memiliki pengaruh, terutama dalam media
media sosial. Jika kamu speak up dan take action, itu akan sangat membantu. Dan tolong juga berhenti beri label seperti yang saya bilang tadi, satu kalimat itu bahwa Merpati dong sibuk bangun SDM di Papua sedangkan Cendrawasih sibuk dengan botol. Kamu tahu itu paling terbagus sekali. Serius, itu paling terbagus. Dan tolong berhenti beri label-label seperti itu. Berbanggalah ketika menunjukkan budaya sendiri. Tak apa-apa kalau kamu belajar budaya luar, tapi tolong ingat bahwa kok budaya begitu kaya untuk dipelajari. Dalam dulu, baru keluar. Terap. Oke. Unsur dalam setiap unsur budaya. Oh my god, this is so